Berikutnya, tadi kita membahas tentang nikmatnya. Nikmat itu tercipta karena adanya keteraturan. Nah, seperti itu. Lawannya dari nikmat itu apa? Lawannya dari nikmat itu lahir dari keteraturan, dan keteraturan itu adalah buah dari kesyukuran. Lalu lawan dari kesyukuran apa? Yaitu kekufuran. Yaitu ketika manusia itu menafikan nikmatnya. Akhirnya apa? Akhirnya dengan kata lain, kekufuran itu terlahir dari ketidakteraturan. Ketidakteraturan itu melahirkan kekufuran, ya, seperti itu. Ya, kita bentuk-bentuk ya dari ketidakteraturan atau kekufuran. Salah satu bentuknya itu adalah kezoliman. Nah, kita ambil contoh itu gambar Firaun ya. Ketika Firaun itu membuat kezoliman ya, maka tercipta sebuah ketidakteraturan. Ketidakteraturan itu terjadi karena kekufuran ya. Ya, seperti itu. Ketika Firaun melakukan kekufuran, itu mengatakan bahwa ia adalah Tuhan ya, maka ia menciptakan sebuah keteraturan. Mengapa dikatakan ketidakteraturan? Karena sejarah panjang para nabi itu menyebarkan bahwa Tuhan itu ya Allah, bukan manusia. Teratur dari Nabi Adam hingga ke Nabi Musa itu konsep ketuhanan itu seperti itu. Tapi ya, Firaun itu menciptakan konsep yang menghancurkan keteraturan. Maksudnya adalah ia membuat sebuah ketidakteraturan dengan mengatakan bahwa sayalah Tuhan, ya, seperti itu ya, mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Nah, perkataan inilah yang akhirnya menimbulkan kekufuran, dan kekufuran inilah yang pada akhirnya nanti ya akan menimbulkan tidak adanya harmonisasi dalam kehidupannya dan menuju pada kehancuran. Kemudian yang poin kedua, yaitu penentangan kepada Tuhan. Nah, salah satu ciri dari kekufuran itu adalah penentangan terhadap Tuhan, dan penentangan pada Tuhan ini akan menciptakan ketidakteraturan. Kita ambil contoh itu gambar iblis ya. Iblis bermusuhan dengan para malaikat ya. Maksudnya adalah iblis adalah penentang ya, penentang dari ketetapan Tuhan. Dan ketika iblis menentang ketetapan Tuhan, maka secara otomatis dia menyimpang dari hukum yang kita sebut hukum alam. Nah, ketika para malaikat itu bersujud ya, malaikat bersujud itu kenapa? Ya, karena ia menjalankan hukum alam ya. Nah, iblis itu menolak. Artinya iblis itu ingin menyimpang dari hukum alam ya. Artinya iblis ingin berada pada ketidakteraturan. Malaikat ada pada jalur keteraturan, sementara iblis ada pada jalur ketidakteraturan. Nah, malaikat yang hidup dalam keteraturan itu mendapatkan nikmatnya, yaitu karena mereka melakukan kesyukuran, sedangkan iblis yang melakukan ketidakteraturan itu mereka mendapatkan laknat. Kenapa? Karena mereka melakukan kekufuran. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke gambar yang ketiga, yaitu golongan iblis ya. Nah, ketidakteraturan itu menghasilkan kekufuran, dan orang yang kufur itu akan masuk ke dalam golongan iblis. Kenapa? Ya, karena pada fakta sejarahnya ya, makhluk yang dicatat dalam Al-Quran yang pertama kali melakukan ketidakteraturan itu adalah iblisnya. Ketika diperintahkan untuk sujudnya, itu seluruh malaikat ya, itu tunduk dalam keteraturan. Teraturan apa? Dalam keteraturan hukum Allah ya. Nah, yang disebut itu hukum alam, seperti itu. Tapi iblis menolak untuk mengikuti hukum. Karena iblis menolak, akhirnya iblis itu berada pada ketidakteraturan. Artinya apa? Ya, secara garis besar ya. Jadi manusia yang menentang perintah Allah itu sebenarnya ia sedang mengikuti langkah-langkah iblis ya. Ya, seperti itu. Faktanya secara akal pikiran ya, faktanya kan seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi yang
bagian keempat ya, yaitu kekufuran dan kesombongan. Jadi maksudnya adalah ketidakteraturan itu akan melahirkan kekufuran. Nah, kekufuran ini akan merupakan bagian ciri-ciri ya orang yang sombong ya. Jadi ketidakteraturan ini itu berasal dari orang yang kufur dan sombong. Ya, balik lagi kepada pola yang pertama ya, tentang iblis ya. Jadi ketika iblis itu sombong ya, ketika seseorang menolak hukum alam ya, nah ia akan menolak karena ego yang ada di dalam dirinya. Nah, ketika seseorang menuruti egonya, inilah yang disebutkan sebagai sombong ya. Contohnya adalah misalnya air itu jatuh ya dari atas ke bawah, tapi manusia yang sombong itu ingin ya air itu ya jatuhnya ke atas ya. Nah, konsep seperti inilah yang disebut dengan sombong ya. Jadi ingin membuat hukum tandingan ya. Nah, hukum tandingan pada hukum alam. Nah, yang pertama kali melakukan hukum tandingan ini ya iblis ya. Ketika seluruh makhluk itu bersujud ya pada Adam ya, malaikat bersujud pada Adam, maka iblis itu ingin membuat suatu sistem tandingan. Tandingannya apa? Sistem tandingannya itu adalah bahwa yang lebih berhak sujud itu adalah Adam kepada dirinya ya. Secara otomatis ketika ia memiliki pola pikir seperti ini, ya ia ingin malaikat itu dan manusia itu bersujud pada dirinya ya, bukan ia sujud pada Adam ya, seperti itu. Nah, itulah bentuk kesombongan ya. Jadinya adalah ia membuat sebuah hukum tandingan. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke materi kelima. Pertama, sebelumnya kita membahas tentang ketidakteraturan itu melahirkan kekufuran, ya kan? Nah, salah satu ciri-ciri kekufuran itu adalah kezoliman. Nah, maka pada pembahasan yang sekarang adalah zolim itu akan memancing datangnya azabnya seperti itu. Pertama, apakah yang dimaksud dengan kezoliman? Zolim itu adalah ketika seseorang itu melakukan penyimpangan dari ketetapan Allah ya. Nah, itulah yang disebut zolim. Karena Allah itu menciptakan segala yang ada di alam semesta ini dengan keseimbangan, kebijaksanaan, konsep keadilan seperti itu ya. Nah, itu sudah dipikirkan ya oleh Sang Maha Pencipta ya. Jadi manusia itu tinggal menerima saja. Karena apapun yang diputuskan oleh yang maha berilmu itu pasti akan menjadi sebuah keputusan yang terbaik. Nah, ketika manusia itu memiliki ego dan ia mengedepankan egonya, bahkan ego itu ditinggikan ya, lebih tinggi dari ketetapan Tuhan ya, maka ya secara otomatis itu manusia itu kan masuk ke dalam ranah kezoliman ya, seperti itu. Sebagai contoh ya, yang terkecil ya, contohnya atom misalnya. Atom itu atom oksigen misalnya, ya kan? Jika bertemu dengan hidrogen, maka ia akan bercampur ya. Tapi ketika manusia itu menciptakan sebuah sistem ingin merubah hukum ya, jadi dipaksa agar oksigen itu tidak bersatu dengan hidrogen ya, maka ia sebenarnya sedang melakukan sebuah kezoliman. Nah, hal seperti ini ujung-ujungnya itu akan melahirkan kerusakan. Nah, karena itu di Al-Quran disebutkan bahwa kadang tuh manusia yang memiliki ilmu pengetahuan itu mengatakan bahwa ia sedang melakukan perbaikan ya, kemajuan, perbaikan seperti itu. Tapi faktanya Allah mengatakan bahwa mereka itu bukan membuat kemajuan, perbaikan, tapi mereka itu sedang melakukan kezoliman, kerusakan. Karena itu setiap sistem yang dibuat bertentangan dengan sistem alam itu ujung-ujungnya itu kan masuk ke dalam ranah kezoliman ya.
Ya seperti itu. Sebagai contoh yang mudah itu rekayasa genetik ya. Ya, bagi manusia itu mungkin dianggap sebuah kemajuan ya, tapi bagi Allah itu dikatakan sebenarnya itu adalah sebuah kemunduran ya, karena Allah sudah menciptakan segala sesuatu itu dengan sempurna, namun manusia dengan dalih kemajuan ya, justru sebenarnya sedang melakukan kehancuran ya, seperti itu ya. Mereka melakukan kehancuran tapi mereka tidak sadar ya, seperti itu. Zalim memancing azab. Nah, karena Allah benci dengan kezaliman ya, maka muncullah yang disebut azab. Nah, ketika manusia ya dengan atas nama perbaikan ya melakukan kezaliman sedikit demi sedikit, maka sistem itu suatu ketika akan dihancurkan ya seperti itu. Sebagai contoh itu ketika di zaman Nabi Musa ya, Firaun itu mengatakan bahwa ia melakukan perbaikan ya dengan membuat istana yang megah ya, piramid seperti itu. Padahal kemudian orang-orang menyembah dengan istana itu, orang-orang menyembahnya ya sebagai Tuhan ya. Dan itu dianggap sebuah kemajuan ya. Nah, padahal itu adalah sebuah kezaliman. Nah, maka Allah turunkan azab. Nah, intinya adalah kapan azab itu turun ya. Sebelum manusia itu mendapatkan azab ya, itu Allah kan mendatangkan utusan ya. Jadi tidak langsung begitu manusia melakukan kezaliman maka azab itu turun, tidak seperti itu. Tapi ketika seseorang itu melakukan kezaliman, itu pasti akan didatangkan utusan ya untuk sebagai pemberi peringatan. Sebagai contoh ketika umatnya Nabi Ibrahim ya berbuat kezaliman, maka diutus Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kebenaran ya, untuk memberikan peringatan. Namun ketika tidak didengar, baru muncullah turun azab ya, karena Allah benci kezaliman. Kemudian di zaman Nabi Musa ya, Firaun yang sudah sangat menghancurkan ya seperti itu tidak langsung diazab, justru didatangkan dua orang Nabi Musa dan Harun ya, diperintahkan untuk didakwahi, diberi peringatan. Nah, ketika dakwah itu ditolak ya, barulah Firaun itu mendapatkan azab. Ya seperti itu ya, sama seperti kaum Lut ya. Mereka membuat sebuah perbuatan yang sangat keji ya. Namun Allah itu tidak langsung mengazab mereka. Justru Allah datangkan dulu Nabi Lut mendakwahi kaumnya. Nah, ketika dakwah itu ditolak, barulah dimunculkan azab. Sama juga seperti yang terlewat, yaitu kisah Nabi Nuh ya. Sudah 900 tahun manusia melakukan tindakan kezaliman yang luar biasa ya, tapi Allah tidak langsung mengazabnya. Tetap Allah berikan kesempatan Nabi Nuh ya untuk berdakwah ya. Dan ketika dakwahnya ditolak, baru muncul azabnya. Artinya adalah kezaliman yang dinormalkan ya. Kezaliman itu kan tidak normal ya. Tapi ketika seseorang menormalkan kezaliman ya, melakukan normalisasi pada kezaliman, dan dia tidak mendengarkan nasihat dari sang pemberi nasihat ya, maka itu kan memicu turunnya azab ya. Ya seperti itu. Dan azab itu akan menghancurkannya. Kemudian kehancuran itu akan melahirkan generasi yang lebih baik ya, seperti itu. Jadi intinya kezaliman itu suatu ketika pasti akan dihancurkan dan digantikan dengan generasi yang lebih baik, yang taat ya. Nanti ujung-ujungnya seperti itu. Yaitu, dan pembahasan itu masuk ke materi kedua, yaitu kezaliman akan digantikan keteraturan. Nah, kita akan membahas tentang kezaliman yang digantikan dengan keteraturan. Kita ambil contoh itu dari zamannya Nabi Nuh ya. Nah, selama 900 tahun Nabi Nuh berdakwah itu isinya penentang semua ya.
Mereka orang-orang zalim. Pada akhirnya setelah 900 tahun mereka dimusnahkan semua, digantikan dengan keteraturan. Yang tadinya mereka penyembah berhala ya, penyembah pohon ya, lalu digantikan dengan umatnya Nabi Nuh yang taat ya, yang ada diselamatkan di perahunya ya. Dan akhirnya kaum yang setelah dihancurkan itu digantikan dengan kaum yang taat, dan akhirnya kaum itu melahirkan dua orang nabi ya, Nabi Soleh ya, Nabi Hud dan Soleh. Kemudian kaum Nabi Hud dan Soleh ini kembali melakukan kezaliman ya. Kezalimannya kenapa? Karena mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa sehingga mereka menjadi sombong ya. Akhirnya mereka menentang perintah ya dari Allah ya. Dan ini yang disebut kezaliman. Diberi peringatan ya, mereka tidak mendengarkan, akhirnya mereka dimusnahkan ya dengan datangnya azab ya. Kemudian ketika mereka musnah, maka digantikan dengan umat-umat Nabi Hud dan Soleh yang taat nih. Nah, dan akhirnya bumi dipenuhi itu dengan orang-orang yang soleh. Sama juga ketika di zaman Nabi Ibrahim ya, umat Nabi Ibrahim itu melakukan kezaliman dengan menyembah patung ya, maka dimunculkan azab ya, lalu mereka binasa, dan yang tersisa adalah umat-umat yang taat nih, yang hanya taat dan beriman kepada Nabi Ibrahim seperti itu. Maka sampai muncullah aliran Brahmana ya. Nah, itu muncul dari orang-orang yang taat ya pada ajaran Nabi Ibrahim ya, seperti itu. Kemudian muncul lagi di zaman Nabi Musa ya, ketika Firaun melakukan kezaliman, lalu Firaun dihancurkan ya, lalu digantikan dengan orang-orang yang taat ya, yang hanya beriman kepada Allah. Dan proses seperti ini akan terus terjadi ya. Intinya ketika dunia ini dikuasai oleh kezaliman, maka suatu ketika akan kezaliman itu akan dihancurkan ya, lalu diganti dengan ketaatan ya, seperti itu. Ya, faktanya kembali lagi seperti yang contoh sebelumnya, yaitu tentang virus COVID-19 ya. Dulu menghancurkan itu, zoliman, menghancurkan manusia. Ya, kemudian zolim itu ya dihilangkan ya. Akhirnya virus itu menghilang dan digantikan dengan antibodi tubuh manusia yang lebih kebal ya terhadap virus. Jadi yang tadinya virus itu buruk ya bagi manusia ya, lalu keburukan itu digantikan dengan antibodi yang itu menjadi kebaikan bagi tubuh. Ya, intinya adalah seperti itu. Jadi keburukan itu pasti akan digantikan oleh kebaikan. Nah, lalu yang ketiga adalah azab adalah cara Allah menghapus kezoliman. Nah, karena Allah itu memiliki sebuah kebencian ya, bahkan Allah mengatakan bahwa Ia tidak akan pernah sedikit pun melakukan kezoliman ya. Jika zolim itu manusia sebut dengan buah dari akan melahirkan yang disebut dengan dosa ya, maka Allah itu tidak akan bersumpah tidak akan membuat satu dosa pun ya, walaupun itu sebesar atom ya. Nah, dengan cara apa ya Allah itu menghapus kezoliman ya, sedangkan Allah itu tidak ingin melakukan kezoliman? Maka caranya adalah Allah akan menurunkan azab ya, ya seperti itu. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Artinya apa? Allah itu secara matematis ya, itu tidak akan sama sekali tidak akan melakukan sesuatu yang menyengsarakan makhluknya ya, karena Allah itu memiliki sifat pengasih yang luar biasa tinggi. Namun kenapa sampai Allah itu menurunkan azab ya? Karena jika orang yang melakukan kezoliman ini dibiarkan seperti itu saja, maka nanti ia akan menghancurkan makhluk-makhluk lainnya, dan Allah itu tidak suka ya seperti itu. Jadi Allah itu menyukai ya seluruh makhluknya, bahkan yang melakukan kezoliman itu Allah sebenarnya itu masih sayang ya pada makhluknya. Tapi ketika ia melakukan kezoliman kepada makhluknya ya, nah disitulah Allah
murka Allah itu muncul ya, karena Allah tidak suka makhluk yang dia sukai dizolimi oleh makhluk yang ia sukai juga. Nah, akhirnya makhluk yang tadinya disukai namun zolim ini akhirnya akan menjadi makhluk yang dibenci. Nah, ketika Allah sudah benci pada makhluknya ini ya, karena ia melakukan kezoliman kepada makhluk lain yang Allah itu menyukainya, menyayanginya, maka muncullah azab. Dan azab ini tidak langsung diberikan ya. Kebanyakan itu azab itu muncul terakhir. Allah itu memberikan waktu pada orang-orang yang zalim untuk bertobat ya. Puluhan tahun, kadang bisa sampai 70 tahun. Manusia itu melakukan kezaliman, lalu Allah berikan waktu ya, karena Allah sayang ya. Karena Allah sayang, maka Allah memberikan waktu kepada makhluk itu agar bertobat ya. Namun ketika batas waktu yang telah diberikan itu habis ya, baru di situ Allah mengetok palu, oke, tidak bisa diselamatkan lagi ya, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu azab yang pedih adalah neraka. Nah, di dunia kita menyaksikan bahwa makhluk-makhluk itu kadang diberi penangguhan ya hingga akhir ajalnya itu agar ia bertaubat ya. Nah itu kemudian jika manusia itu tidak mau bertobat maka akan diberikan azab ya, itu di ujung-ujungnya. Namun azab yang paling pedih adalah azab di akhirat, yaitu neraka. Kenapa azab neraka itu adalah azab yang paling pedih ya? Karena neraka itu ibarat apa ya, tempat sampah. Jadi Allah itu menciptakan makhluk ya, itu sangat menghargai, walaupun makhluk itu hanya membuat sebuah ibadah kecil ya, itu Allah sangat menghargai ya. Bahkan dari satu ibadah kecil itu ya, itu manusia bisa diselamatkan dari neraka. Namun ketika manusia itu ya benar-benar dianggap sampah ya, kenapa? Karena tidak ada satu perbuatan baik pun ya yang bisa digunakan ya, itu maka manusia seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa manusia bisa sampai masuk ke derajat yang disebut sampah ya, sampai dimasukkan ke dalam neraka? Sebabnya karena ia membangkang ya. Orang yang masuk neraka adalah orang yang sama sekali tidak beramal ya kepada Allah, tidak pernah beramal untuk Allah ya, seperti itu ya. Orang yang tidak pernah beramal untuk Allah itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi ya, orang yang beramal pada untuk Allah ya, walaupun hanya sebesar biji sawi, itu akan ditarik dari neraka ke surga, karena rahmat Allah itu lebih besar. Nah, mengapa manusia bisa sampai bisa dikatakan tidak beramal kepada Allah ya? Karena ia tidak beriman ya. Ketika ia berbuat kebaikan ya, melaksanakan kebaikan yang mungkin dianggap luar biasa ya, tapi kebaikan itu tidak dilandaskan oleh iman. Artinya apa? Ia berbuat baik bukan untuk Allah ya, maka amal baik seperti itu dianggap tidak ada ya. Amal seperti itu dianggap kosong gitu, karena Allah itu mencari makhluk yang mau beribadah kepada, menyembah padanya ya, walaupun itu ibadahnya hanya sebesar biji sawi ya, seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan di akhirat itu nanti banyak penyesalan oleh orang-orang yang di dunia itu mereka melakukan banyak amal ya, banyak sekali amal yang dikerjakan tapi kok kosong ya. Kenapa kosong ya? Karena amal yang dikerjakan itu ya bukan untuk Allah ya. Untuk siapa ya? Ya untuk sesuatu yang ia tidak imani ya, umumnya untuk kepentingan dunia ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke kelima ya, yaitu azab itu adalah tanda tertutupnya maaf. Nah, sebelumnya kita kaji ya bahwa Allah itu memiliki
sifat pemaaf, pemurah ya, kasih sayang, dan Allah itu memiliki sifat seperti ini, itu ketika disandingkan dengan maha ya, artinya apa? Artinya itu sangat ya, sangat besar ya. Jadi sifat pemaaf Allah itu sangat luas ya, sangat luar biasa luasnya ya. Artinya apa? Tidak ada celah bagi manusia itu tidak dimaafkan ya. Maka orang-orang yang mendapatkan azab neraka itu artinya adalah ia sama sekali tidak pernah minta maaf ya. Jadi ia hidup terombang-ambing ya, hanya untuk dunia ya. Ketika diperdengarkan tentang Allah ya, ia tidak peduli ya, acuh tak acuh ya. Melakukan dosa, ia tidak pernah merasa menyesal ya, seperti itu. Nah, orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah orang yang sama sekali tidak pernah meminta maaf intinya pada Allah. Ia menyesal, ya benar ia menyesal. Tapi ketika ia menyesal kepada siapa? Ia melakukan dosa, ia menyesal kepada siapa? Penyesalan itu tidak akan tertuju kepada Allah ketika ia tidak memiliki iman. Nah, jadi sebanyak apapun ya orang menyesal ya, tapi ia tidak beriman ya, maka artinya adalah ia menyesal kepada siapa? Ia minta maaf kepada siapa? Ya, ternyata pada Tuhan yang salah ya, seperti ya. Jika polanya seperti itu ya, bagaimana Tuhan yang benar-benar Tuhan itu memaafkan ya, sementara ia meminta maaf pada sesembahan yang salah ya, begitu. Itulah pentingnya iman ya, pentingnya kalimat la ilaha illallah ya di situ nantinya. Karena ya, ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka amal sekecil apapun itu masuknya akan masuk ke ranah ibadah ya. Untuk siapa? Untuk Allah ya, sudah jelas, karena ia bersyahadat. Maka ketika ia berbuat amal sebiji sawi sekalipun ya, maka sudah jelas amal itu ditujukan kepada siapa? Ya kepada Allah. Nah, itulah yang akan membuat manusia itu mendapatkan maaf. Nah, tapi jika ia tidak memiliki bekal kalimat la ilaha illallah ya, ia meminta maaf. Minta maafnya kepada siapa? Ya, seperti itu. Contohnya ia orang yang rajin meminta maaf ya, bertaubat ya, tapi ia menyembah pohon misalnya, ia minta maaf akhirnya pada pohon. Bagaimana caranya Allah memaafkan ya, sementara ia meminta maafnya pada pohon ya, itu tidak akan diterima ya. Pasti maaf seperti itu kan ditolak ya, sebaik apapun ia ya, setaubat apapun ia, jika ia salah meminta maaf menunjukkannya pada salah Tuhan ya, tidak